Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Rifat, NIM H9221953 dari kelas Matematika A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran dalam filsafat matematika. Materi yang saya jelaskan ini tentunya demi memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat matematika. Langsung saja masuk ke materi. Jadi yang pertama kita akan membahas secara umum yaitu aliran-alirannya itu ada apa saja. Jadi di sini para ahli itu banyak berbeda pendapat tentang pemikiran filsafat dan matematika. Pemikiran tentang matematika diwarnai dengan perdebatan sengit antara ahli matematika yang satu dengan ahli matematika lainnya. Karena adanya perdebatan ini, seolah-olah para ahli terkotak-kotak menurut kelompoknya masing-masing atau istilahnya terbagi ke dalam kelompoknya masing-masing, yaitu berdasarkan sudut pandang dan ide yang dikeluarkannya. Jadi yang saya maksud tadi di sini nanti akan dikelompokkan secara umum ya untuk aliran-alirannya, yaitu ada yang pertama logikalisme atau biasa ada yang menyebutnya sebagai logisisme, kemudian ada formalisme, dan yang terakhir ada intuisionisme. Yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu logikalisme atau biasa dikenal dengan logisisme. Nah, pelopor aliran logikalisme atau logisisme ini adalah Bertrand Arthur Russell. Ahli dari Inggris ini berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika itu dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika. Karena semua prinsip matematika itu berasal dari logika. Keduanya sangat berkaitan. Matematika bersifat logis matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Matematika menurut Wittgenstein merupakan metode berpikir logis. Berdasarkan perkembangannya, masalah logika makin lama makin rumit dan membutuhkan suatu metode yang sempurna. Dalam pandangan inilah logika berkembang menjadi matematika. Menurut Russell, bahwa matematika merupakan masa kedewasaan matematika itu sendiri, sedangkan logika adalah masa kecil dari matematika. Adapun beberapa pendapat menurut Ernest 1991 itu keberatan terhadap aliran ini. Bisa ditunjukkan dari berbagai pendapat ya. Itu yang pertama adalah pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Kemudian yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika itu belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Kemudian yang ketiga, kepastian dan keajekan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Sedangkan menurut Leibniz itu semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Kemudian, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara
logika semata. Tentunya banyak ya manipulasi untuk sebuah pengakuan bahwa matematika adalah sistem hipotesis deduktif, di mana konsekuensi dari himpunan asumsi aksioma dieksplorasi, tanpa menegaskan kebenaran yang diperlukan dalam matematika. Dengan demikian, program logika mengurangi kepastian pengetahuan matematika. Untuk itu, logika gagal dalam prinsip. Logika tidak menyediakan dasar yang pasti untuk pengetahuan matematika. Kemudian aliran yang kedua adalah formalisme. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas, mengikuti aturan-aturan. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini tentunya berkaitan dengan sifat terstruktur dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas, mengikuti aturan-aturan. Nah, tentunya menurut Ernest juga di tahun 1991, formalis ini memiliki dua tesis atau pendapat, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Program formalis, seandainya ini berhasil, itu akan memberikan dukungan untuk sebuah pandangan kebenaran absolut dari matematika. Untuk bukti formal berbasis dalam konsistensi sistem matematika, memberikan ujian untuk kebenaran matematika. Namun, dapat dilihat bahwa dalam kedua tuntutan formalisme itu telah disangkal. Tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal. Dan selanjutnya sistem itu sendiri tidak dapat dijamin kebenarannya. Kemudian aliran yang ketiga adalah intuisionisme. Intuisionisme seperti Luizen Egnertus Jan Brouwer dari Belanda 1882 sampai 1966 berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia yang memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika itu keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita semata. Sedangkan secara eksternal itu dianggap tidak ada. Sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Ada berbagai macam keberatan. Nah, tentunya juga ada kalangan yang keberatan terhadap aliran intuisionisme ini. Yang sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan berikut. Yang pertama, intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa objek matematika itu bebas. Jika tidak ada manusia yang berpikir apakah 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Tentunya ada sudut pandang lain ya, seperti bilangan biner gitu ya, atau ya tergantung sudut pandangnya istilahnya. Kemudian yang kedua, matematika intuisionisme adalah manusia timpang yang buruk dengan menolak hukum logika P atau bukan P dan mengingkari ketakhinggaan bahwa mereka hanya memiliki sedikit pecahan pada matematika masa kini. Intuisionisme menjawab keberatan tersebut seperti berikut. Tidak ada yang dapat diperbuat untuk manusia untuk mencoba membayangkan suatu dunia tanpa manusia.
Kemudian yang ketiga, lebih baik memiliki sejumlah kecil matematika yang kokoh dan ajek daripada memiliki sejumlah besar matematika yang kebanyakan omong kosong. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.